Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dinuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh, jamaah Masjid Usman bin Affan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus kepada guru saya kepada guru saya yang mulia Ustaz Abdul Karim, Pak Solihin. Solihin itu artinya apa Pak? Orang-orang yang soleh. Jadi kami lahir di soleh. Dari lahir menutup soleh. Dari saya kecil sampai saya sekarang gede kayak gini, kayaknya anjing Pak Solihin bahasa. Kayaknya aja tetes tek tapi insya Allah ramadi nenang lah Pak Soleh, orang soleh. Insya Allah nanti masjid ini Pak juga yang soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah yang pertama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah setelah kita semuanya bersama-sama kemarin menaikkan amalia Ramadan. Bahagia sekali, salam tentunya siapa saja yang kemarin selama bulan Ramadan, Bapak Ibu yang kemarin sudah menahan dahaga, lapar, haus dan lain sebagainya, itu semuanya karena Allah. Dan bahagia sekali tentunya orang yang kemarin sholat tarawih terus-menerus istiqomah, kemudian berinfak selama bulan Ramadan, itu semuanya dikerjakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan. Seorang mungkin Gusti Allah nyia-nyiakan apa yang sudah kita lakukan. Tinggal kita harapannya adalah berdoa, kan nanti nih Pak. Tinggal doa. Khawatir kalau apa yang sudah kita kerjakan kemarin selama bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malah jadi indikasi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah itu adalah kita khawatir. Bapaknya khawatir nggak Pak? Kayak dia ini sama lagi di kota dia, sholat tarawih banyak tidur-tiduran ya, masih mah di duit dia sholat sabar tarawih, mah tarawih kasih, sholat tarawih puasa, kan kita merasa kadang sebagai manusia itu masya Allah amalnya sudah banyak, tapi indikasi diterimanya amal itu adalah ketika kita khawatir. Sebagaimana para sahabat dulu masya Allah khawatir betul Bapak Ibu rahimahullah. Sehingga dikatakan dalam banyak riwayat kanu yad'ullaha sittata ashhur. Mereka itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan berturut-turut doa. Untuk apa? Ayyubalighum, yang pertama untuk disampaikan kepada ayyubalighum sahur Ramadan. Disampaikan nanti kepada bulan Ramadan. Yang kedua berdoa untuk apa? Wa kanu yad'ullaha sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Mereka berdoa Syawal, habis Syawal untuk Ibu, apa mboten? Apa mboten Bu? Januari, Februari, Maret, April kan lancar ya. Muharram, Safar. Ini mana? Solihin, oh tidak solih berarti ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ahad, Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kan ada begini. 6 bulan setelah Ramadan doa terus untuk apa? Supaya diterima amalnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan pede ya, rata-rata ya. Bapak Ibu doa terus bukan kawin Ramadan, namun untuk sedih. Ya Allah Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah siyamana puasa saya, wa qiyamana dan salat saya, wa sujudana wa
pahala, siap-siap bayar surga. Karena tanda-tanda kalau sahabat dulu ulama salafus soleh gak ada yang seperti itu, hampir semuanya doa terus agar diterima amal soleh. Sehingga kalau kita baca, barangkali ada yang pernah membaca surat Al-Mu'minun walladzina yu'tuna ma ataw qulubuhum wajilah. Orang-orang yang kemudian sudah memberikan sesuatu sudah beramal soleh, tapi kemudian wajilah hati mereka takut. Sudah beramal soleh takut, sehingga kemudian Aisyah ketika turun ayat ini bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, ya Rasulullah, walladzi yasrik, apakah orang-orang ini yang sekarang beramal soleh dulu adalah para pencuri, wayazni, dan dulu adalah orang-orang yang berzina, wayashrabul khamra, apakah mereka dulu adalah orang-orang yang minum khamr? Maka kata Rasul, la bint Siddiq, tidak wahai putri As-Siddiq, walakinnahum alladzina yasumun, tetapi mereka adalah orang yang puasa, wa yusallun shalat, wa yatasaddaqun shadaqah, walakin yakhafuna alla yataqul alla yuqbala minhum, tapi mereka khawatir kalau tidak diterima amalnya oleh Allah SWT. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita amal ibadah kita benar-benar nanti bisa dinikmati nanti di yaumul qiyamah, bisa menjadikan wasilah kita dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini meskipun Ramadan sudah lewat, Bapak Ibu rahimakumullah, bukan kemudian Ramadan lewat, ibadahnya juga lewat. Ibadah tetap wajib. Hatta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Beribadahlah kepada Allah sampai datang satu keyakinan. Satu keyakinan. Bapak Ibu, satu keyakinan di sini maksudnya apa? Wa'bud rabbaka, beribadahlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang satu kemestian. Kenapa, Bu? Pak, kemestian ini apa ya? Al-maut, sampai datang kematian kepada kita. Beribadahlah terus-menerus. Meskipun Ramadan lewat, tetap kita semuanya yang namanya ibadah harus kita tunaikan. Karena eksistensi kita di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan puasa sudah lewat, alhamdulillah Allah syariatkan ada puasa-puasa yang lain. Puasa Senin Kamis. Kata Rasul, yu'radul amal, amal-amal itu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaumul Isnin wal Khamis. Fa inni, kata Rasul, fa inni uhibbu, saya senang ayyuradu amali, amal saya diangkat wa ana shaim, dan saya itu berpuasa. Senin Kamis Bapak Ibu, Ramadan puasanya sudah lewat, tapi syariat puasa qadarullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, Allah sudah syariat berikan. Kayak ini kepada loyo Pak, sepenuh itu mending maksud puasa Ramadan bukan puasa Ramadan. Senin Kamis salah satu ayam shaumi dahar, puasa di pekan besok kayaknya ini. Kemudian puasa Syawal, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal. Sampun Pak. Alhamdulillah. 6 hari bulan Syawal kasyamidah, karena kasyamidah, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Puasa Syawal 6 hari. Apalagi Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah mengatakan anna mu'awadat as-siyam ba'da siyam Ramadan. Siapa yang berpuasa setelah puasa Ramadan itu adalah dikatakan min alamat qabulil amal. Tanda diterimanya amal. Tanda diterimanya puasa kita bulan Ramadan yang paling kentara apa? Kita ikuti puasa Ramadan dengan puasa bulan Syawal. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mau menolong hambanya yang sudah berbuat baik, dia akan beri pertolongan lagi untuk apa? Melakukan kebaikan berikutnya. Ini sudah puasa Ramadan, maka Allah akan berikan pertolongan dia lagi apa? Untuk melakukan puasa Syawal. Jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan berikutnya. Sudah melakukan kebaikan ini, pasti Allah nanti akan berikan kemampuan kepada dirinya untuk apa? Melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, Pak, kalau pagi hari kita hidup sudah jalani pagi dengan tidak sesuatu yang baik, biasanya ya satu hari itu akan banyak tidak baik yang kita jumpai. Tapi hari pagi kita sudah awali, masya Allah, sholat subuh berjamaah, datang ke masjid, bapak-bapak kayak Pak Solehin, ibu-ibunya roh ya Pak.
Ibu-ibunya bebas bu. La tamna'u ima Allah di masjid. Jangan cegah bojomu nek di masjid. Tapi nek nang masjid itu ngorok pendek ya aja nang masjid. Jadi dia kan kadang ya kadang sini ya. Wah tapi masjid rukuknya tuh gede mau masjid. Gak sampai kan kayak di pasar ya. Kamu masjid rukuknya kadang di samping di sini ngorok pendek, ontak kandang ini. Padahal orang laki-laki semuanya kan normal ya. Melihat auratnya dosa. Tapi ketika masalah dulu para sahabat ya kalau masjid itu gelap-gelap pak, cepet-cepetan masjid ramai yang berbeda. Jadi tidak menimbulkan itu. Kalau menimbulkan fitnah itu asal tidak bisa. Jadi seperti itu loh baik. Ke masjid. Idza ra'aitum rajula, jika kalian melihat seseorang yahtadu ila masjid, senang di masjid, fashhadu lahu bil iman kata Rasul. Jika kalian melihat seseorang senang ke masjid, senang sholat jamaah, karena silaturahmi, anak kajian, maka kata Rasul, fashhadu lahu bil iman. Persaksikanlah bahwa dia itu keimanannya adalah keimanan yang benar, keimanan yang nanti bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan keimanan abal-abal ya. Keimanan yang asal iman enggak. Tapi kalau udah biasa, insya Allah dia keimanannya adalah keimanan yang sahih, keimanan yang bisa dipertanggungjawabkan, keimanan yang nanti bisa menjadi bekal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu rahimahumullah, tangan sana orang 10 gue jempati ini gue sebetulnya gue ini nyokot gak kampung apa ya. Tengah sana orang 10, rambungnya tengah 10, dongannya itu jam 10. Kamu buat saja, sorry ini. Puasa, sholat wajib, betul Ustaz. Sorry, sholat lima waktu. Sholat lima waktu dijaga pada masjid. Sholat apalagi yang sampai 40 waktu itu luar biasa. Sholat di rumah itu ada qiyamul lail, sholat tarawih. Keluar Ramadan ada sholat malam betul nih Pak? Ya diusahakan. Kalau nggak berjuang nggak akan mungkin bisa. Kalau nggak kita sendiri yang berjuang, Bismillah, nggak akan mungkin bisa kita malam-malam bangun untuk sholat malam, nggak mungkin. Akhir, mesti ngomong benar-benar. Aja dikira kayak ini Ustaznya gampang banget, banyaknya orang. Pada benar-benar. Tapi harus berjuang mas, berjuang. Minimal jangan subuh, wis adzan, jangan orang tangan berbebas, jangan sampai seperti itu kita. Hati-hati kita sebagai muslim. Karena seperti kemarin terakhir sudah jelas lah Allah turun ke dunia ini, kemudian dia akan katakan siapa yang berdoa padaku, saya akan kabulkan. Siapa yang minta padaku, saya akan berikan. Siapa yang memohon ampun kepada aku, saya akan mengampuni dia. Udah itu jadi Allah SWT. Seperti kemarin terakhir, orang mau jam loro jam 4, orang mau jam bapak kan jam bapak seperempat, orang mau jam bapak seperempat, ya minimal 5 menit sebelum adzan tangi sholat sunnah sebelum subuh baru ke masjid, masya Allah. Istiqomah. Ini banyak. Sholat 5 waktu itu ibarat kata Rasul, kalian punya rumah, di depan rumah kalian itu ada sungai. Rasul katakan, kalau kalian di depan rumah kalian, imba bi ahadikum naharon, perpecahan hari. Nahar di depan rumah kalian ada sungai. Kemudian kalian mandi 5 kali di sungai itu, kira-kira masih ada nggak pak kotoran yang tersisa? Karena kita juga kadang sering bisa. Pingin 5 aja sebentar terus sehari kan insya tidak ada sisa dari kotoran dalam tubuh kita. Begitu juga Allah umpamakan yang namanya sholat 5 waktu. Yang Allah bihil kata Rasul, menghapus dosa. Kita dosanya banyak. Jangan perlu dari dosa-dosa kita banyak semua. Dosa itu bisa kita hapus dengan amal-amal ibadah seperti sholat 5 waktu dan sebagainya. Bapak Ibu rahimahumullah, melengkapi amalia Ramadan pada hari ini, kita semuanya hari ini malam ini berkumpul ya. Saya ini lagi bingung ya, caranya halal bihalal silaturahmi. Si benar silaturahmi Pak halal Pak Solehin ya. Apa silaturahim? Silaturahim apa silaturahmi? Apa halal bihalal? Rahim ya. Ribut nih Pak. Silaturahim halal bihalal. Telu ya. Kalau kita baca beberapa referensi sebenarnya itu nggak ada masalah ya. Silaturahmi
dan silaturahim itu yang terkait dengan adat Indonesia lah. Orang kalau untuk mengucapkan ada yang sulit silaturahmi ya silaturahim. Ada yang mungkin bahasa Arabnya fase mungkin ya apa ya silaturahmi. Kan ada. Tidak ada perbedaan secara hakikat istilah ini. Tidak ada yang la masyahata fil istilah. Tidak ada perdebatan dalam masalah istilah ini. Intinya sama yang namanya silaturahim atau silaturahmi Bapak Ibu itu silah menyambung. Ini kalau saya ngomong kayak gini, untung nggak bisa cari mudi di fakar bahasa. Saya sebenarnya kesini itu agak ragu-ragu. Muya itu muya segala macam muya. Alhamdulillah ngabari Ustaz, apa saya lagi tahu. Ya Ustaz, mudah-mudahan tak pedes itu ya. Jadi bisa cari mudi. Ya mana? Kayaknya ngapain ada Ustaz Solihin aja kadang ada riku harapan nanti. Muya, ujungnya segala muya. Silah itu menyambung rahim itu wanita, menyambung kekerabatan, menyambung keluarga. Sehingga sebenarnya tidak pas ya kalau acara di sekolah, instansi kantor, sepanduknya silaturahmi keluarga besar, mungkin kantor apa, itu sebenarnya kurang pas. Karena yang silaturahmi itu menyambung tali silaturahmi di tingkat internal keluarga. Pak, kenapa sih disambung ya? Silah itu menyambung, mana menyambung? Pasti kan ada sesuatu yang putus sebelumnya kan nggak gitu. Kenapa disambung? Karena dia putus. Saya tanya Bapak Ibu, kenapa putus? Kenapa putus? Kudu canom kenapa putus? Langsung asosiasinya langsung ke pacaran ya, putus pacarannya. Kenapa silaturahmi itu putus? Bapak Ibu rahimahumullah, silaturahmi itu putus tidak ada lain pasti karena ada satu di antara dua orang itu atau lebih yang melakukan perbuatan dosa. Pasti dosa itu bisa dilakukan terkait dengan lisan, bisa juga terkait dengan fisik. Kan kata di ramai banget, masya Allah. Keluarga ini silaturahmi itu intinya adalah menyambung kerabatan, menyambung kembali yang telah putus-putusnya. Kenapa? Karena dosa. Bisa karena lisan, ucapan, ramai banget, akhirnya bagi menengah, rebutan tanah, rebutan rumah. Pada orang tuanya sendiri, kudu orang tuanya sih nggak rebutan, orang tuanya malah baik aku sih rumah. Itu nanti biar saya jadikan wasilah untuk saya masuk ke surga. Kan nggak ada nih. Kudu orang tuanya sih nggak rebutan. Kalau orang tua gampang rebut mati asuhan, apa sosial, apa mereka sudah juga ada beda yang beri rumah gak ada beda masuk. Jam makan gantar kayak jadi wadi patok, miskin. Nah untuk bilang dari mas, jangan sampai seperti itu. Putus seperti itu. Putusnya karena perbuatan dosa. Masya Allah. Seharusnya orang tua kita itu bisa kita jadikan wasilah. Salah satu pintu surga kita adalah orang tua kita. Sehingga dikatakan siapa jumpai Ramadan, dulu kan doanya gitu Rasul. Siapa jumpai Ramadan, kemudian tidak menjadikan keutamaan Ramadan itu dia diampuni oleh Allah, sungguh dia celaka, masuk dalam. Siapa yang menjumpai orang tuanya masih hidup, kemudian tidak menjadikan antara orang tuanya itu menjadikan wasilah dia masuk ke surga, sungguh celaka dia. Kata Rasul itu doanya ketika naik mimbar sama malaikat Jibril diaminkan. Kan pernah dengar? Satu lagi siapa yang mendengar nama Rasulullah Muhammad kemudian tidak membacakan sholawat, maka dia juga celaka. Kan ya? Bapak Ibu rahimahullah, hari ini banyak Pak orang dalam kerabat kita saja, kita nggak usah lihat tetangga yang lain yang bukan kerabat kita. Banyak sekali putus hanya gara-gara persoalan sepele, masalah hibah orang tua, masalah warisan, masalah tanah, masalah rumah, putus akhirnya. Bapak Ibu rahimahullah, ketika sudah putus, saya yakin kita semuanya pernah akan mengalami ya. Biasanya kan terus meneng-menengan ya Pak. Nek lagi kesuatu meneng-menengan. Nek orang meneng-menengan apa dia biasanya cemberut ya, buang muka lah. Malah nasi sadis kalau itu kan itu saya itu ngomong lagi kalau dijual malah kadang orang itu beda-beda ya ketika putus hubungan seperti ini. Kita semuanya pernah barangkali itu kan jadi seperti itu meneng-menengan suwe-suwe ya wes orang gadang kami anak selalu mereka kepingin. Bapak Ibu rahimahumullah, kondisi seperti ini jadi yang dimaksud hadis itu dalam kondisi seperti ini baru yang namanya silaturahmi. Bisa
Sakit badan kondisi seperti ini lagi kesuwe muntah, musuhannya lagi hebat, takon beban, dilena beban. Kondisi seperti ini kemudian yang namanya silaturahmi, menyambung sesuatu yang putus. Ini yang pahalanya luar biasa besar. Ini kalau bisa luar biasa, karena harus mengorbankan perasaan. Harus dikorbankan. Bagaimana tidak dikorbankan? Kita harus berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, dan kita harus tersenyum kepada orang yang barangkali cemberut sama kita setiap Masya Allah, ketemu cemberut dong. Dewi guyu karena cemberut, Dewi guyu karena cemberut. Sedina, dina, ulang tahun, anak 40 tahun lebih keras. Kita harus memberi kepada orang yang harus seharusnya kita orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Nanti silaturahmi Pak. Ini yang pahalanya besar, sehingga dikatakan kepada Rasul. Suatu saat Rasulullah mengatakan, "Anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bima yudkhiluni al-jannah." Seorang laki-laki datang kepada Rasul, "Wahai Rasul, kabarkan kepada saya tentang sesuatu yang bisa menyebabkan orang masuk surga." Wa yubaiduni, dan menjauhkan orang minan nar. Qala ta'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik. Wa tuqimas shalah, salatnya dijaga 5 waktu di masjid. Wa tu'tiyaz zakat, tunaikan zakat. Zakat dihitung duitnya yang harus dikeluarkan jangan bakhil. Itu dia untuk sepira zakat mal itu benar-benar wajib. Waktu dia zakat, kemudian dikatakan lagi watasilu rahimah, kemudian menyambung tali silaturahmi. Falamma adbara qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang ini pergi, yang bertanya ini tadi kan orang ini bertanya, "Wahai Rasul, kabarkan kepada saya yang menyebabkan orang masuk surga apa? Yang menyebabkan orang dijauhkan dari neraka apa? Beribadah kepada Allah, tegakkan salat, tunaikan zakat, watasilu rahimah." Sambung tali silaturahmi, sambung. Falamma adbara qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang laki-laki ini pergi, kan Nabi katakan, "In tamassaka bima amartu dakhala jannah." Jika orang ini nanti akan melaksanakan apa yang tadi saya perintahkan, pasti dia akan masuk surga. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, silaturahmi itu masyarakat pahalanya luar biasa besar. Kondisi seperti itu kita silaturahmi. Dalam hadis lain dikatakan, "Man ahabba ayyusata fi rizqihi", siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, siapa yang ingin dipanjangkan atau diundur ajalnya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambungkan tali silaturahmi. Banyak sekali hadis silaturahmi. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Bapak Ibu, kita lagi menang, lagi ngantuk, atau lagi mikir ya, saya nggak paham ini. Menang kabeh ini, apa sih rame kalau disambung susah. Silaturahmi itu seperti itu. Bukan silaturahmi itu bukan nyontolan ngalah kunjung, bukan begitu. Kalau itu namanya dalam bahasa Arab ziarah, Pak. Cuman kata ziarah itu nggak populer kita. Yang harus ziarah Indonesia Salihudin. Bukan kuburan ya. Ziarah itu mungkin di timur tengah akrab ya. Ziarah itu berkunjung. Itu kalau kita berkunjung ke teman-teman, ke ustaz dan lain sebagainya, itu namanya ziarah. Tapi kalau di Indonesia ziarah ya ziarah kubur ya. Jadi seperti itu Pak. Silaturahmi itu seperti itu. Kita mendatangi orang yang memusuhi kita. Jangan sampai kita menunggu dia yang datang kepada kita. Itu silaturahmi. Laisal wasil bil kaffi. Orang yang menyambung tali silaturahmi itu bukan menyambung hubungan sudah terjalin, bukan menyambung hubungan yang sudah terjalin. Walakin al wasil, orang yang menyambung tali silaturahmi itu adalah idza quti'at rahimuhu, ketika terputus hubungannya. Terputusnya bukan karena abdoh ya, orang tua ketemu enggak, karena ada masalah karena ada dosa di antara satu atau kedua-duanya, dosa semua. Idza quti'at rahimuhu falyasir, kalau dia terputus tali silaturahminya, dia menyambung, itu namanya silaturahmi Pak. Jadi
nganu Pak, ini mohon bisa dipahami bareng-bareng ya, namanya silaturahmi yang memang pahalanya luar biasa besar. Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hati juga dalam keseharian kita, jangan sampai kemudian kita juga memutus tali silaturahmi. Bahaya besar. Bahayanya itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Di dunia apa kata Rasul? Man wasalaka wasaltuhu, wa man qata'aka qata'tuhu. Siapa yang menyambung tali silaturahmi, Allah akan hubungkan dengan dia. Jadi Allah yang akan menyambungkan dengan dia. Siapa yang suka menyambung tali silaturahmi, Allah akan menyambungnya. Wa man qata'tuhu, siapa yang memutus tali silaturahmi, Allah yang akan memutus. Jadi terputus dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu di dunia. Di akhirat ini lebih mengerikan Bapak Ibu rahimahullah, sehingga kita benar-benar jangan sampai kita kemudian lisan kita atau anggota badan kita itu menyakiti orang lain dan kemudian terputuslah silaturahmi atau dari kerabat kita, keluarga kita. Jangan sampai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pendek sekali Pak. La yadkhulul jannah qati. Terhalang masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Terhalang masuk surga. La yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Bapak Ibu rahimahumullah, kira-kira memutus tali silaturahmi terbesar, yang terbesar dosanya kira-kira memutus dengan siapa ya Bapak Ibu? Memutus tali silaturahmi yang terbesar dosanya kira-kira memutus tali silaturahmi dengan siapa? Dengan orang tua. Dengan orang tua. Itu orang lagi bahagia itu jangan. Ya ini aja mungkin lagi. Jadi masya Allah, hati-hati kita dengan orang tua kita, jangan sampai memutus tali silaturahmi. Na'udzubillah min dzalik. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kalian tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Qalu, kata sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah dan uququl walidain. Uququl walidain, berbuat durhaka kepada orang tua. Dalam satu hadis juga dikatakan, An Abdullah bin Amr, minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar adalah syatmur rajuli, seseorang yang menghina walidayhi, orang tuanya. Zaman sahabat, generasi terbaik, Rasulullah bersabda seperti ini ya. Masya Allah, sabdanya mantap. Dosa besar orang yang menghina orang tuanya. Sehingga para sahabat pun bertanya, wahai Rasul, apa ada orang menghina orang tuanya? Oh, zaman kita orang bergenerasi terbaik, apa ada orang menghina orang tuanya? Maka dikatakan oleh Rasul, na'am, yasubbu rajulu, yasubbu abal rajuli, siapa yang menghina bapaknya orang lain, wa yasubbu abal, maka dia akan menghina bapaknya sendiri. Kan itu Pak, kan masih pada biaya SMA kadang orang tua nggak protekan gitu. Kalau protekan kan buatan-buatan orang itu. Itu bagian dari besar-besar menghina bapaknya sendiri. Yasubbu abal rajuli, fa yasubbu abal, siapa yang menghina bapaknya orang lain, maka dikatakan dia sedang menghina bapaknya sendiri. Kenapa? Karena orang lain yang dihina bapaknya itu kan pasti dia akan balik balas. Oh, bapakmu benar, enggak seperti itu. Wa yasubbu ummahu, siapa yang menghina ibunya orang lain, dia pada dasarnya hakikatnya adalah sedang menghina kepada ibunya sendiri. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, hati-hati hubungan kita dengan orang tua kita. Jadikan orang tua kita itu benar-benar nanti sebagai wasilah kita untuk bisa meraih jannahnya, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu, banyak cara untuk melakukan silaturahmi, berbagi hadiah, berkunjung berbuka masa kepada. Ini nanti konsepnya juga langsung masuk halal bihalal, ini jelas ya. Halal bihalal itu halal ya. Kayak kalau pasar Timur Tengah biasanya jadi itu halal aja.
Kalau lebih halal silaturahmi. Jadi kita caranya banyak untuk menyambut tali silaturahmi kita. Berbuka masa kan berbuka masa berbuka baik, kemudian ya diusahakan benar-benar apik ya, akhlaknya pakai la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antul akhfa wajib tulukin. Meskipun kalian bertemu saudara kalian itu dengan kondisi tersenyum, senyum ketemu kaca-kaca, senyum ketemu tangan, itu bagian dari silaturahmi. Dalam surat An-Nisa dikatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana. Pada orang tua adalah ihsan, berbuat baik. Wabidil qurba, kepada kerabat dekat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, anak miskin. Wal jari dil qurba, tetangga dekat. Wal jaril, tetangga jauh. Wasahib, teman. Wa bisabil musafir wa mamalakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Cara kita menyambut saat kali silaturahmi atau mau halal bihalal dengan tetangga kita ya seperti itu. Bermuka lemas, tidak kaku Bapak Ibu. Orang hidup kan harus lemas ya Pak. Nepis mati kaku kan wajar ya. Orang bilang sikapnya kaku lah, orang bilang maaf kayaknya kaku banget. Nek anak si salah kayaknya itu memaafkan angel banget. Atau deweknya salah kayaknya pun jalur maaf angel kaku. Kayak mati kaku bapak, anggap baik mati. Tapi kalau orang hidup itu seharusnya lemes. Kalau dia suatu saat berbuat salah, dia lemes lah. Saya salah, saya ngaku salah, saya minta maaf dan sebagainya. Ini yang luar biasa. Ngaku salah, kemudian mau dengan gentle meminta maaf, ini yang luar biasa. Jadi hadirin jamaah Masjid Utsman bin Affan rahimahullah, hari kita perbaiki sikap kita. Yang lemes lah hidup itu, yang lemes. Kalau salah kita ya dengan legowo meminta maaf. Jangan meremehkan kesalahan sedikit pun. Jangan menganggap kecil kesalahan kita. Jangan pernah seperti itu hati-hati. Atau jangan sampai kita menganggap remeh kita sudah melakukan kesalahan kepada orang lain. Jangan sampai. Ada satu hadis untuk mengingatkan saya sendiri dan kepada Bapak Ibu semuanya, dikatakan jadi saya teman ya solihin. Maka lahu matlamatun. Siapa yang pernah berbuat dolim, Bapak Ibu, perhatikan ini hadisnya luar biasa. Maka lahu matlamatun. Siapa yang pernah menganiaya orang lain, fi irdihi. Maka matlamatun di akhihi. Siapa yang pernah menganiaya orang lain, min irdihi, dari kehormatannya, pernah menjatuhkan, pernah memfitnah, pernah menuduh apa, pernah menghina, pernah mengejek, ini namanya doliman. Ausain, atau sesuatu yang dia miliki. Mungkin kita mendolimi hartanya, kita mendolimi mungkin pekarangannya, kita mendolimi mungkin rumahnya ya. Karena dalam hidup kita kan Masya Allah, kehidupan kayak gitu kadang tidak apa namanya, ya kadang sering terjadi seperti itu. Siapa yang berbuat dolim kepada saudaranya, baik terkait kehormatannya, atau hartanya, atau pekarangannya, atau rumahnya, maka kata Rasul, falyatahallal bil yaum. Ini halal bihalal dari sini kayaknya. Falyatahallal bil yaum. Hendaknya dia meminta maaf, minta dihalalkan sekarang juga. Aduh, Pak Solih kayaknya mungkin tahu rasanya jenengan loh. Iya, nyong karo pacaran itu galak keren lah begini misalnya ya. Nyong singkat Pak Solih. Tuh Pak Solih, aku ada maaf bayar 5 juta di sini. Pak Burpik diberi 5 juta bayar sekarang. Bener ki kok pada guyu-guyu. Bener serius ini. Sebelum qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum nanti datang hari kiamat di mana dolar, rupiah, dinar, dirham itu tidak akan bermanfaat. Jadi nek sikit pernah melakukan perbuatan, pernah hibah, pernah menyakiti orang lain, itu bisa ada saya ini. Kemudian meminta maaf. Orang yang diminta maaf kemudian nggak terima, saya nggak mau memaafkan. Kalau engkau nggak kasih apa jasa saya, kasih aja. Bener loh. Hah? Kasih sekarang usahakan. Qabla alla yakuna, tadi saya katakan sebelum datang hari kiamat di mana dinar, dirham tidak akan berlaku. Yang berlaku bagaimana? Ingka
hasanatun, ini yang bahaya. Wa illam takun hasanatun, jika dia tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila bihi, maka akan diambilkan kebaikannya Allah, akan diambilkan apa? Keburukan orang yang didolimi itu, kejahatan maksiat orang yang didolimi itu untuk apa? Dibebankan kepada diri. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah dengar ada fenomena muflis, pernah dengar Ibu? Pak, orang yang bangkrut pernah dengar hadisnya? Pernah ya? Ada kan gitu? Ini ada kaitannya dengan al-muflis kata Rasul. Rasul satu saat pernah bertanya al-muflis. Para sahabat kita yang lagi duduk kayak gini. Baik sahabatku, kalian tahu nggak muflis itu? Orang yang bangkrut itu apa? Maka kata para sahabat, al-muflisu fina alla dirham wala mata. Orang yang bangkrut itu yang tidak punya duit, tidak punya harta benda. Maka kata Rasul, al-muflisu fina ya'ti yaumal qiyamah bisolatin bisamin bisakatin. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti hari kiamat datang dengan membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah. Pahalanya banyak luar biasa. Pokok syarat ada. Tapi dia ternyata juga membawa dosa. Kenapa? Syarat ada. Karena dia dulu pernah mengejek, pernah menjatuhkan kehormatan orang lain. Pokoknya bahaya dia pernah menuduh orang lain. Wah, kalau malah dia pernah memakan harta orang lain dengan cara batin. Wajarul bahaya, dia juga pernah mungkin pukul, mungkin pernah nendang yang lain dengan fisiknya. Terus puasa bakal dan bahaya. Dia juga pernah menumpahkan darah orang lain. Maka kemudian apa yang terjadi? Seluruh kebaikan dia yang dia miliki selama di dunia, pahala sholatnya, puasanya, zakatnya akan sedikit demi sedikit diberikan kepada siapa? Orang yang didolimi tadi. Mungkin nebus surga tok, Bu. Jadi nebus surga tok pada protes. Tinggal masuk surga. Dengan amal puasa, dengan amal ibadah zakat, dengan amal ibadah apalagi sholat malam dan sholat dan lain sebagainya, tinggal masuk surga. Bismillah. Masya Allah datang kepada Allah mengadu, ya Allah saya protes, kenapa ini dulu pernah menjatuhkan martabat saya, pernah memfitnah saya di dunia. Betul. Ambil pahalanya, dia berikan kepada orang yang difitnah ketika di dunia. Mau masuk lagi, ada lagi dia orang protes lagi sampai kebaikannya dia habis. Sampai kemudian apa? Kemudian ada yang masih datang juga, kebaikannya sudah habis. Maka kejelekan orang yang dulu di dunia didolimi akan diberikan kepada orang. Inilah orang yang muflis, bangkrut. Na'udzubillah min. Makanya hari ini Bapak Ibu, hendaknya kita semuanya, kalau memang kayaknya dulu pernah dua salah, kalau si A, saya pernah punya dosa sama si B, datangi minta maaf. Oh saya pernah merasani itu, datangi minta maaf. Misalnya si rasanya orang ngerti, beri caranya aja. Yang belum rasanya kayak misalnya begini saja. Misalnya kayak gini. Si rasanya orang ngerti, beri caranya Pak. Ya tinggal kita balik, kita bicarakan tentang dirinya, keutamaan-keutamaannya, kebaikan-kebaikan dia kita bicarakan. Kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu saya membicarakan dia elek-elek kok, ayo biasa bicarakan. Tapi dia nggak tahu. Cara banyak kita adalah kita balik, kita bicarakan tentang dirinya, keutamaan-keutamaan dia, kebaikan-kebaikan dia kita ceritakan nanti. Kita di samping itu juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang Masya Allah ya, muamalah ini, muamalah, silaturahmi, muamalah. Konteks hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan tetangga dan sebagainya, hubungan kita dalam kerabat kita, itu semuanya Masya Allah dalam Islam sudah sangat detail diatur. Konsekuensinya seperti apa, itu semuanya sudah diatur, Masya Allah. Bapak Ibu rahimahumullah, dua hadis yang mungkin akan saya ceritakan sebelum nanti berdoa ya. Insyaallah dua hadis ini cukup sampai jam 9:04. Bapak Ibu rahimahullah, Bapak Ibu pengen masuk surga Bapak? Tapi kayaknya nih dari amalnya kayaknya angel ya. Sholat makmum kayaknya bubuh banget. Sholat jamaah ke masjid kayaknya menjadi aras-arasan kayak gini, mut-mutan lah. Infak, sedekah kayaknya menjadi mana-mana. Terus akhirnya sih diceritakan kayaknya lah 10.000, 5.000, 1.000, 1.000, sudah tahu 1.000. Oh yang mesti ya? Nyong maksudnya kayaknya jadi kan orang beda. Ada satu hadis yang hendaknya kita ini bisa menjadi mengambil ibrah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu saat itu, ini hadisnya sangat masyhur.
saat masuk. Kita semuanya saya pernah dengar. Kuna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bercerita, kita suatu saat lagi duduk-duduk kayak gini bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul katakan, "Yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah." Pernah dengar? Habis sebentar lagi akan lewat calon penduduk surga. Lagi duduk kayak gini Rasul katakan seperti itu. Yatlu alaikumul rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan lewat calon penduduk surga. Sahabatnya kalau mau persisnya gimana? Kan benar lewat. Yes. Fatala'a rajulun minal ansar. Seseorang laki-laki dari Ansar muncul. Tanti kulih yatahu min wudu'i. Jantungnya basah habis wudu. Jadi kayaknya calon penduduk surga ciri-cirinya kayak janggut sekali. Aja alehi ciri janggut malah tandane tanda penduduk seseorang aja. Saya nggak paham. Semakin panjang semakin goblok. Aduh. Isi paling jauh siapa nih? Aja alehi itu sunnah Rasul. Saya pernah ngaji sama Gus Arifin. Itu sunnah Rasul. Yang namanya celana cinta itu sunnah. Tapi aja narani juga sih orang cingrangan orang ini apa haram misalkan. Udah itu sunnah Rasul, siapa yang menghidupkan sunnah silakan. Tapi jangan sampai kemudian klaim yang paling baik paling sesuai dengan Rasul. Coba paling sesuai dengan Rasul. Jadwal yang Abu Jahal juga tidak pakai coba. Rajulun tanti kulih atau wudu'i. Lewat seseorang yang janggutnya basah habis wudu. Qad ta'allaqa na'laihi fi yadihi as-simal. Sandalnya dijinjing dengan tangan kiri. Masjid waktu sepenuh dan pasir ya, tapi sandalnya dijinjing mungkin karena ahli hormat. Masuk seseorang laki-laki dari penduduk Ansar, janggutnya basah sehabis wudu, kemudian dia juga mencincing. Apa mencincing itu? Apa? Mencincing. Nah, nyangking lah ya. Mau kondangan gue nyangking. Beli kondangan nyangking sandal. Kalau makan al-ghad, besoknya lagi Rasul bersabda seperti itu lagi. Sebentar lagi muncul calon penduduk surga. Lewat sini, si jenggotan Pak, si berat jenggotan, pangkuran itu ya. Lewat nih jenggotan, habis itu 3 kali bersabda seperti itu Rasul. Sehingga kemudian membuat Abdullah bin Amr bin As itu sangat penasaran. Sebenarnya amalnya apa sih? Sehingga Rasul kok 3 kali, 3 hari berturut-turut menubuahkan orang ini nanti akan menjadi penduduk surga. Sehingga Abdullah bin Amr bin As katakan kepada dirinya, waduh, wahai fulan, saya ini lagi ada problem. Bisa ya nyong ini dengan di situ, telung dina. Ini kan maksimal telung dina ya Pak ya. Buat telung dina oleh curah maksudnya. Nginep Abdullah bin Amr bin As karena masalah sahabat pada zaman dahulu itu memang orang kan kalau ada dengan kebaikan luar biasa ya, semangat mengikuti nanti apa namanya besok misalkan Rasul kabarkan apa, wah Rasul kan didoakan gitu kan, dan masalah sahabat itu sangat bersegera. Kalau kita itu kadang tasbih kita sering menunda. Sahabat tadi masalah seperti itu. Abdullah bin Amr kemudian datang ke orang itu, dia nginep Pak. Dia amati betul ibadahnya seperti apa sih sampai kemudian Rasul menubuahkan dia itu menjadi salah penduduk surga. Ina, ya ini dengerin aja. Ya Rasulullah pergi, kami turun mandi, persis kayak turun ini udah mati. Abdullah bin Amr bin As karena dia sangat penasaran, kenapa dia sudah dinubuahkan masuk surga. Gitu dong, malam-malam bangun tidur hanya subhanallah astagfirullah turun mandi. Pas orang subuh tadi, sholat subuh 2 hari Abdullah bin Amr amati itu seperti itu, 3 hari masih seperti itu. Sehingga dia katakan hampir-hampir dia itu meremehkan amalan orang ini. Amalan biasa. Akhirnya sholat malam dia tahu, mereka sholat malam. Cuman dia kalau bangun itu gitu dok, lebar astagfirullah subhanallah turun mandi. Nah tetap. Sehingga kemudian 3 hari langsung istimewa. Sehingga kemudian Abdullah bin Amr itu pamit, wahai fulan, sesungguhnya saya tidak ada masalah dengan orang tua saya. Saya hanya penasaran Rasulullah 3 hari terus menerus menubuahkan engkau menjadi penduduk surga. Sehingga saya
bahasanya luar biasa. Ghairu anni, hanya saja ghairu anni la ajidu fi nafsi, saya tidak menjumpai dalam jiwa saya, dalam hati saya, dalam diri saya, li ahadin minal muslimin, kepada seorang pun dari kaum muslimin, hisya, rasa jengkel, rasa musuhan. Jadi orang gue rasa permusuhan sedikit pun, tidak punya rasa jengkel sedikit pun kepada orang lain. Beda orang dewek turun bikin tanggane kurang ajar kayak jauh saja terus. Kadang gitu kita kurang ajar kayak teman kerja. Kadang kita mikir kadang ya, kalau mau tidur mikir tanggane sing ora enak yang dibeli. Orang ini sama sekali tidak punya rasa musuh sedikit pun kepada orang lain. Kemudian yang kedua apa? Wala ahsudu ahadan, dan saya tidak hasad, tidak dengki, tidak iri kepada seorang pun ala khairin atahullahu iyyah, atas kebaikan yang Allah berikan kepada diri. Orang hasad, orang dengki, orang iri. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak punya rasa jengkel pada seorang pun, juga tidak hasad, tidak iri. Amalan nanti, meskipun amalannya biasa. Masya Allah, Rasulullah kabarkan dia jadi penduduk surga. Amalannya biasa. Biasa apa aja punya, cuma dia harus amalannya biasa. Padahal kalau ngomong juga berusaha apa misalnya, mau bilang dari biasa apa? Cuma dia itu gak punya rasa musuh, tidak hasad. Hasad nopol bu, Pak hasad nopo hasad? Kita kau baru melulur waktu, ibarat bal-balan dia ganti pemain lagi ceritain kan? Ganti pemain strategi Mourinho. Hasad itu kata Ibnu Taimiyah dikatakan maradun min amradin nafs, penyakit jiwa. Hasad, iri, dengki itu penyakit jiwa. Wa huwa maradun ghalibun, penyakit yang menguasai. Orang kalau sudah hasad, Masya Allah Pak, apa saja kadang dilakukan, apalagi yang sampai ekstrim, bisa sampai membunuh kan ada ya, ambil membunuh, ambil. Hasad itu sampai kalau sudah ekstrim bisa sampai membunuh. Iri dengki. Dan dikatakan wala yakhlusu minhu illa qalilan minan nas, tidak ada yang bersih murni, tidak ada yang selamat seseorang dari yang namanya hasad. Li'anna hadza yuqalu, oleh karena itu dikatakan ma khala jasadun min hasadin, tidak ada satu jasad pun, kita semuanya berjasad, tidak ada satu jasad pun yang terlepas dari yang namanya dengki. Pak, kita semuanya punya dengki. Jujur, kita semuanya punya iri dengki. Karena mobil terbuka ya, tulisannya iri ngomong osdobo osdi Mandek rumah Pak, dalamnya Pak Solih itu dia kalau menanti sulit dia paling-paling kredit paling-paling utang bisa gitu dong, kan paling moga-moga cepet bodol. Hasad, ini hasad. Itu hanya masalah sepele dalam keseharian. Hasad, dengki, iri. La khala jasadun min hasadin, tidak ada seorang pun yang terlepas dari hasad. Semuanya pasti punya hasad begini. Hanya saja dikatakan lakinil laim, hanya saja orang yang tercela, orang yang buruk akhlaknya, itu yudhihi, menampakkan hasadnya. Itu ketok nak, dengan tangga ini semuanya apa ketok nak, ngomong nak, lo ini sampai doa nak mudah-mudahan bodol kayak itu. Ini orang yang tercela seperti itu. Wal karim, orang yang mulia, orang yang baik, yukhfihi, menyembunyikannya, menyamakannya, bahkan kadang dibalik mendoakan. Jadi ya iri, saya mudah-mudahan yang kok bisa ketemu ya. Yang mereka orang sing orang pangan itu titip ya. Kan itu ya misalnya ya. Doakan mudah-mudahan kasih awet ya. Karena tempat kita punya hasad semuanya, punya dengki, punya semuanya. Kita hendaknya bisa memposisikan diri itu sebagai al-karim. Al-karim, menyembunyikannya, tidak dikeluarkan. Apalagi mengajak orang lain untuk kemudian menghilangkan nikmat itu dari orang yang kita hasadi. Hati-hati Bapak Ibu, ada hasad. Dan yang terakhir Bapak Ibu, amalan kita biasa. Ada satu nasihat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya beda lagi. Katakan inna fulana
Nanti terakhir buat ibu-ibu. Inna fulana, sesungguhnya fulan, kata orang ini. Ada seorang bertanya kepada Rasul, Bapak Ibu rahimahumullah, wahai Rasul, inna fulana taqumul lail. Wahai Rasul, orang ini sholat malamnya luar biasa. Wa tasumun nahar, puasanya luar biasa. Wa taf'al, seneng gawe apik. Misalnya seneng baru apa lah ya, sosialita banget Pak. Wa tasaddaq, seneng bersedekah. Tapi apa? Wa tu'ti jiranaha bilisaniha, tapi dia seneng nyakiti tetangganya dengan lisannya. Pernah dengar Pak Bu? Maka kata Rasul, la khaira fiha, tidak ada kebaikan sedikit pun pada wanita itu. Dia min ahli nar, dia termasuk penduduk neraka. Bayangkan, jauh banget kita. Sudah sholat malamnya luar biasa, puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa, satu tok tidak bisa menjaga lisan. Maka kata Rasul, aksarul khataya ibn Adam fi lisani, kebanyakan dosa anak Adam adalah di lisan. Sebaliknya kata orang ini, inna fulana, ada juga wahai Rasul seseorang, ada seorang perempuan, dia tusolli al-maktubah, dia hanya sholat 5 waktu tok lah. Wa tasaddaq bi asfar, dia hanya sedekah paling-paling sepotong keju, sedekahnya enggak banyak-banyak. Tapi dia wala tu'ti jiranaha bilisannya, dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya, enggak pernah. Maka kata Rasul, dia min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga. Ini Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu rahimahullah, jam 9. Ada satu Bapak Ibu ketika sholat id itu ya. Jabir radhiyallahu anhu itu bercerita. Jadi ketika sholat id dia bercerita, ketika sholat id Jabir ceritakan sholat id itu seperti ini. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Ketika sholat id Rasulullah juga memberikan khutbah, mengingatkan wasiat takwa. Rasul juga waktu itu karena kasih sayangnya luar biasa kepada ibu-ibu, dia berikan wasiat khusus, nasihat khusus kepada ibu-ibu apa? Dia katakan kepada ibu-ibu, tasaddaqna, wahai ibu-ibu pada sedekah. Fa inna aktsarakunna hatta jahannam. Karena kebanyakan ibu-ibu kan gitu nih. Ibu-ibu pernah dengar ya? Kebanyakan ibu-ibu mayoritas itu hatta jahannam. Jadi bahan dasar neraka jahanam. Percaya buatan Bu? Rasul sih ngomong orang percaya urusan. Fa inna aktsarakunna hatta jahannam. Kebanyakan ibu-ibu itu menjadi apa? Bahan dasarnya neraka jahanam. Mendengar sabda seperti itu, kemudian faqamat imra'atun, seorang perempuan itu berdiri di wasatin nisa, dari tengah-tengah kerumunan wanita. Qalat, lima ya Rasulullah, kenapa seperti itu ya Rasul? Kemudian kata Rasul, li'anna kunna yuksirna asyaka, karena kalian itu yuksirna asyaka, banyak mengeluh Bu. Wah, sebulan katanya ini 500.000, biasa juga saya. Kebangetan banget ya bajanya. 500.000 cukup, jadi malah biasa juga. Dua ini benar lu. Apa banget? Yuksir masyarakat, watakhurna al-ashir, dan banyak mengeluh dan banyak tidak bersyukur kepada para suami, mengingkari kebaikan suami. Insya Allah sebulan ibu yang di sinilah ya. Insya Allah. Ini nasihat Rasulullah ketika khutbah Idul Fitri. Ibu-ibu, fa'innahu, karena sesungguhnya suamimu jannatuka aw naruka. Suamimu itu surgamu atau nerakamu, sehingga harus dijaga. Apapun kalau suami kita lagi pergi, apa yang harus dijaga oleh ibu-ibu harus dijaga wajib. Bapak Ibu rahmatullah, barangkali ini sekali lagi mudah-mudahan muamalah kita di kehidupan dunia ini, baik muamalah kepada Allah dalam bentuk ibadah kita, sholat wajib kita, infak kita, sedekah kita, semuanya semakin baik setelah Ramadan. Yang belum sempat puasa sunnah Syawal disempatkan, apalagi besok kayaknya berbarengan dengan puasa Senin Kamis, Masya Allah kayaknya gitu ya, pekan depan gitu ya, puasa Syawal, puasa puasa Senin Kamis. Kira-kira kasih kita apa? Kasih kita pikir lah, insya Allah ngasih akhirnya siapa? Ngasih bisa tak puasa ibadah kok ngasih
Nyuwun di masa rumah dari si kesel. Bal-balan solusi. Al-Hafil istirahat itu di situ. Barangkali seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang saya sampaikan untuk kita dan wastagfirullah wa sayyidul muslim wa sunnah wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa qudana wa tilawata innaka hasanul alim. Bapak Ibu, kita tutup dengan doa bareng-bareng. Dan saya mohon semuanya mengaminkan karena doa saya tidak bapaknya ya. Kecuali dengan diaminkan oleh Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini diijabahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan lillahi wa bihamdihi mazidah. Ya rabbana lakal syukran wa ilahi rizqi wa ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fi muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat mujibu da'wah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اللهم اجعلنا ربنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل القرآن ولا تجعلنا